Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Julia Dukanti dengan NIM 2010127320020 dari kelas A02. Saya akan mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual dengan dosen pengampu Ibu Eviani Damastuti, MPD. Peta konsep. 1. Konsep dasar anak dengan hambatan intelektual. 2. Profil anak dan orang tua. 3. Instrumen identifikasi. 4. Informasi perkembangan anak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Konsep dasar anak dengan hambatan intelektual. Yang pertama, definisi. Tunagrahita merupakan kondisi seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental atau juga disebut retardasi mental. Penyandang tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata sehingga tingkat inteligensinya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Yang kedua ada klasifikasi. Yang pertama berdasarkan tipe-tipe klinis atau terlihat pada tanda-tanda anatomik, fisiologik, dan patologik. Yang kedua berdasarkan kemampuan mengikuti pendidikan. Yang ketiga klasifikasi berdasarkan tingkat kecacatan dan klasifikasi berdasarkan beberapa ilmuwan. Selanjutnya karakteristik. Ada karakteristik secara umum dan karakteristik secara khusus. Karakteristik secara khusus itu sendiri ada berdasarkan yang ringan, sedang, dan berat. Profil anak dan orang tua. Yang pertama ada profil anak. Nama Tasya Vivana Rinaldi. Tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 24 Juni 2007. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak pertama dari 3 bersaudara, nama sekolah SMP Negeri 1 Banjarbaru, kelas 1 SMP, alamat rumah Jalan Golf, Komplek Wengga 1, Blok A, nomor 5, Landasan Ulin. Profil orang tua, nama ayah, Irfan Rinaldi, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Golf, Komplek Wengga 1, Blok A, nomor 5, Landasan Ulin. Nama ibu, Vivi Syahrianti, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Golf Komplek Wengga 1, Blok A nomor 5, Landasan Ulin. Instrumen identifikasi. Informasi perkembangan anak. Yang pertama, aspek kognitif. Pada perkembangan aspek kognitif, anak kurang baik. Anak sangat mengalami kesulitan tentunya dalam pembelajaran. Hampir semua mata pelajaran susah bagi anak. Anak kurang memahami dan tidak bisa fokus apabila guru sedang menjelaskan di depan kelas. Minat belajar anak sangat kurang. Anak cenderung cepat lupa dan rentang perhatian anak juga sangat rendah. Namun, anak masih bisa membaca dan menulis serta berhitung yang sederhana. Selanjutnya, bahasa. Pada perkembangan aspek bahasa, anak sangat kurang baik. Anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, pembendaharaan kata yang sedikit, dan juga kesulitan dalam artikulasi kata. Anak ini termasuk dalam kategori anak yang sangat pemalu dan pendiam. Apabila anak baru bertemu dengan orang baru, anak bisa langsung keringat dingin dan bergetar seperti gelisah. Suara anak juga sangat kecil apabila diajak berbicara, sehingga kita perlu mendekat untuk mendengar suara anak. Dan terkadang anak tidak mau merespon lawan bicaranya, sehingga kita harus lebih aktif dalam berinteraksi dengan anak dan melakukan pendekatan yang lebih dalam. Setiap anak diajak berkomunikasi, anak juga selalu menunduk dan tidak mau menatap lawan bicaranya. Namun, anak masih mampu diajak berinteraksi dan berkomunikasi secara sederhana. Anak ini termasuk anak yang polos, maka dari itu, anak selalu mengatakan hal yang jujur apabila kita lontarkan pertanyaan kepadanya. Aspek emosi. Pada perkembangan aspek emosi, anak cukup baik. Anak termasuk dalam kategori anak yang pendiam. Jadi, apabila anak marah atau merasa terganggu dengan sekelilingnya, anak lebih memilih untuk sering diam dan menjauh. Anak tidak pernah melawan apabila sedang marah atau merasa tidak nyaman dengan keadaan sekitarnya. Aspek sosial. Pada perkembangan aspek sosial, anak kurang baik, karena anak ini termasuk anak yang suka menyendiri dan susah bersosialisasi dengan orang lain. Anak ini juga tidak memiliki teman dekat di sekolahnya. Anak lebih sering dengan guru pendamping khusus apabila sedang berada di sekolah. Anak ini dulunya sering menjadi bahan bully teman-temannya.
saat berada di SD karena di mata teman-temannya anak ini terlihat aneh. Bentuk bully yang didapat pun cukup parah. Beberapa kali anak ini didorong sampai jatuh oleh teman-temannya, namun anak ini tetap tidak melawan. Dari SD hingga SMP pun anak ini tidak memiliki teman dekat. Namun saat di SD, anak ini hanya berteman atau berinteraksi dengan adik kandungnya saja yang berada satu sekolah dengannya. Dan sejak dia masuk SMP, dia terpisah dengan adiknya dan dia tidak memiliki teman. Mungkin dari situ anak memiliki rasa trauma untuk berteman dan bersosialisasi dengan orang lain. Namun, anak ini memiliki pribadi yang bagus dan sopan serta santun dengan orang yang lebih tua. Anak juga tidak pernah melakukan perilaku yang maladaptif atau perilaku yang tidak baik. Fisik motorik. Pada perkembangan aspek fisik dan motorik cukup bagus. Anak tidak memiliki hambatan pada aspek fisiknya karena sama saja seperti anak pada umumnya. Namun, ada beberapa keterlambatan pada perkembangan aspek motorik halus dan kasar seperti menggunting dan berlari. Untuk tambahan, guru ada menjelaskan sedikit tentang perkembangan anak pada saat masa kehamilan. Orang tua anak pada saat itu cukup sibuk karena nenek anak ini sedang sakit, sehingga orang tua cukup banyak kegiatan dan tidak bisa mengatur waktu antara bekerja dan mengurus neneknya itu di rumah. Sehingga orang tua merasa capek dan juga merasa ada gangguan pada fisik dan juga psikisnya karena kelelahan. Kesimpulan, tunagrahita merupakan kondisi seseorang anak yang mengalami keterbelakangan mental atau juga disebut retardasi mental. Penyandang tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata sehingga tingkat inteligensinya lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Klasifikasi anak tunagrahita bisa berdasarkan tipe-tipe klinis, kemampuan mengikuti pendidikan, dan tingkat kecacatan. Karakteristik anak tunagrahita bisa berdasarkan karakteristik umum dan khusus. Untuk karakteristik khusus dikategorikan dalam tingkatan ringan, sedang, dan berat. Dari hasil observasi anak tunagrahita di SMP Negeri 1 Banjarbaru didapatkan beberapa hasil dari beberapa aspek perkembangan, yaitu kognitif, bahasa, emosi, sosial, dan fisik motorik. Untuk aspek emosi dan fisik motorik hasilnya cukup bagus. Untuk aspek kognitif dan sosial hasilnya kurang bagus, dan sedangkan untuk aspek bahasa hasilnya sangat kurang bagus. Dan dari penjelasan guru juga hasil observasi anak termasuk dalam kategori ringan.